Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Aulia Putri dengan NIM 2104275 Departemen Ilmu Administrasi Negara. Adapun tujuan untuk pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang perencanaan pembangunan. Adapun indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, mainstream SDG dalam pembangunan Indonesia. Di sini, perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu yang pertama, mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan. Yang kedua, mengintegrasikan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang kelima, menghubungkan dan menyelenggarakan penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dengan pengawasan. Selanjutnya, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan di tingkat daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggara negara yang meliputi yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga, kepentingan umum, yang keempat, keterbukaan, yang kelima, proporsionalitas, yang keenam, profesionalitas, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensasi antara perencanaan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Proses perencanaan pembangunan melalui beberapa tahun sudah ditentukan apa yang ingin dicapai pada setiap tahap tersebut, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai, mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan, memilih berbagai data yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional, mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional, tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan organisasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh menteri, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, tugas-tugas dekonstruksi, dan tugas pembantuan.
Selanjutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam perencanaan pembangunan yaitu kepala daerah. Kepala daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya dan dibantu oleh Kepala Bapeda. Pimpinan Satuan Kerja, perangkat daerah, penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kemitraan pemerintah swasta masyarakat atau Public Private Community Partnership atau PPCP merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tugas pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam rangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dalam kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Penabulu meyakini bahwa model kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi pendekatan terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Program akan mendorong formulasi dan memfasilitasi terbangunnya kesepahaman, kesepakatan, dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pada saat bersamaan, Penalabu juga akan mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kemitraan pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengelolaan yang paling kecil, mulai dari skala desa hingga di tingkat kabupaten. Secara konkret, program akan mendorong terbangunnya dialog antara masing-masing pihak melalui riset dan kerja sama seminar atau lokal karya, forum dialog, implementasi model kerja di tingkat lokal, dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan-kesepakatan operasional multi pihak dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mainstream SDG dalam pembangunan di Indonesia. Mainstream pembangunan global yang sudah menjadi standar operating procedures bagi Indonesia dalam pelaksanaan setiap agenda global di berbagai bidang pembangunan merupakan cara untuk menjamin bahwa yang pertama, agenda global sejalan dengan agenda nasional. Yang kedua, pelaksanaan agenda global menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan bukan agenda sampingan, apalagi agenda yang berbeda. Langkah ini terdengar sederhana, namun tidak semua negara sudah memainstreamkan agenda global ke dalam agenda pembangunan nasional mereka. Yang ketiga, dengan mengintegrasikan agenda global ke dalam nasional, maka teridentifikasikan program pembangunan yang digunakan untuk melaksanakan agenda global tersebut, atau terdapat K atau L dalam penanggung-jawabannya. Yang keempat, pelaksanaan agenda global akan dapat dikoordinasikan dengan para pihak dan dengan pembangunan daerah, sejak dari tahap penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan dan pelaporannya. Dan yang terakhir, dengan mainstreaming akan mempermudah koordinasi kerjasama internasional yang berkaitan dengan agenda global tertentu. Mengingat Indonesia sudah mendeklarasikan Jakarta Initiative yang menyatakan bahwa seluruh kerjasama internasional mengacu. Baiklah, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.